Dan itu berbahaya karena sejarahnya jika terjadi dia akan berlanjut. Siapa yang akan menjamin kalau berhasil 3 periode tidak akan 4 periode? Karena pasti godaannya. Dalam ilmu kepemiluan tidak ada itu istilah penundaan. Kalau nanti sempat membolak-balik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, istilahnya tidak ada penundaan. Yang ada pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Apa artinya? Pemilu itu wajib dilaksanakan. Bahkan dalam kondisi paling berbahaya sekalipun pemilu itu dilaksanakan. Jadi tidak dikenal di dalam konsep pemilu. Bahkan perang sekalipun pemilu. Tapi bukan di lokasi perangnya itu, wilayah lain yang dianggap aman. Makanya saya pikir sejak kapan ada teori penundaan pemilu itu? Sejak orang sedang bernafsu memperpanjang masa jabatan. Nah, keluar teori baru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior saya tidak sebut satu-satu, rame. Kolega saya Fajrul tadi sudah memulai sangat luar biasa. Saya ingin mulai dari aspek kesejarahan dan sangat manusiawi ya, bahwa godaan untuk memperpanjang masa jabatan itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada yang tergoda, pada dasarnya dia sedang tergoda, apalagi kalau ada pergerakan-pergerakan. Dulu di dalam sistem presidensial, jabatan presiden itu hanya 1 periode saja, 4 tahun di Amerika. Ya. Tapi begitu yang di sekitarnya bilang, tambah 1 periode lagi. Washington itu nambah untuk 2 periode. Begitu 2 periode selesai, disuruh tambah lagi. Tapi Washington waktu itu keluar sifat negarawannya, dia bilang tidak mungkin saya nambah lagi. Karena salah satu pembahasan soal pembatasan kekuasaan itu adalah gagasan Washington. Jadi dia berakhir di 2 periode. Semenjak itu muncul tradisi yang namanya 2 periode masa jabatan presiden. Nah, muncul jalan, terjadi perang. Berjalan konsep 2 periode itu di mana-mana karena ibu kandungnya, ibunya sistem presidensial itu memang Amerika. Jadi gagasan 2 periode muncul jalan. Begitu sampai ke masa Franklin Delano Roosevelt, ketika itu sedang perang, dia menggagas dengan alasan bahwa harus lanjut nih. Karena di konstitusi mereka tidak ada pembatasan 2 periode itu. Lanjut, terpilih sampai 4 kali. 4 kali itulah dia menyatakan mundur karena sudah mulai ada kritik, hanya sampai 4 periode. Begitu dia selesai 4 periode, semua orang baru sadar, tidak bisa presiden ini dibiarkan karena tergoda pasti. Namanya juga manusia, buka pintu mobil dibukain gitu ya. Buka pintu WC dibukain gitu ya. Hanya tidak ikut masuk ke dalam WC aja pengawalan itu. Jadi pasti tergoda. Oleh karena itu konstitusi Amerika itu amandemen kedua-duanya mengatakan harus disebutkan eksplisit 2 periode. Dan bisa ditambah ya? Enggak ada, pokoknya hanya boleh 2 periode, enggak boleh lagi. Makanya ketika Obama digoda, Obama itu kan salah satu presiden Amerika yang bisa jadi global trend ya. Lalu ada orang yang bertanya, iseng kepada Obama setelah 2 periode. Dan masih muda. Masih muda begitu ya, dan orang suka. Kalau ditawarkan 3 periode, mau nggak? Dia bilang ada 2 penyebab saya tidak akan menerima tawaran itu. 1, konstitusi saya bilang tidak boleh, karena dia profesor konstitusi. Masa profesor konstitusi melanggar konstitusi kan begitu ya. Kedua, anak istrinya tidak setuju. Rumitnya di negara antah berantah,
anak istri setuju Pak kalau diperpanjang. Rumitnya. Malah menyarankan di negara anta beranta Pak. Saya tidak. Wakanda. Nah, tetangganya setuju. Bahkan dengan situasi itu, anak di negeri antah berantah itu tanpa perlu apa-apa, begitu baru masuk partai bisa langsung menjadi calon wali kota. Calon dulu Bu, tidak boleh langsung jadi. Calon menerabas seluruh senior yang ada di partai. Padahal sudah bersih tungkus lumus. Pak Sukoco tahu tungkus lumus itu bahasa Melayu lama itu, bahasa Indonesia di KBBI bisa dibuka. Promosi KBBI. Si tungkus lumus itu habis-habisan di partai. Sudah harusnya mencalonkan, gara-gara masuk anak presiden di negeri antah berantah mundur. Benar itu ya. Karena anak memang berminat, kalau perlu memang diperpanjang. Jadi Pak Jumhur, itu godaannya. Oleh karena itu diubah atau memang tidak akan saya lakukan. Ini godaan yang sama, kutukan periode kedua istilahnya. Godaan itu selalu kena siapa saja, termasuk dalam konteks sejarah kita. Bung besar, Presiden Soekarno itu tergoda. Walaupun dikatakan ini usulan karena alasan takut orang akan pecah. Namanya godaan. Tidak percaya ada orang lain yang bisa menyelesaikan masalah Republik. Dialah satu-satunya pilihan. Tergoda, ditunjuk jadi presiden seumur hidup dan dilaksanakan 21 tahun. 4 periode lebih. Presiden Soeharto lebih tergoda lagi. Pasal 7 itu ditafsirkan. Jadi pasal 7 yang sudah di amandemen yang dibacakan oleh Fajrul tadi, sebenarnya kalau dilihat pasal 7 naskah asli, naskah awal, tidak boleh menyebutnya naskah asli, karena kalau disebut naskah asli berarti naskah sekarang palsu. Naskah awal sebenarnya clear, itu hanya 2 periode. Tetapi Presiden Soeharto menafsirkan, Pak Jumhur, ditafsirkan bahwa ini dapat dipilih kembali setelah 5 tahun. Jadi boleh berkali-kali, sepanjang 5 kali begitu ya. Sehingga kemudian terjadi 6 periode lebih, 32 tahun. Itu cuma tafsir. Dikatakan, oh boleh. Karena begitulah makna pasal 7 itu. Padahal kalau kita baca perdebatan ibu bapak bangsa kita, jelas itu cuma 2 periode. Tapi ya karena kekuatan politik bisa berkali-kali. Jadi dampak kekuatan politik yang mempengaruhi penambahan periodisasi dan masa jabatan itu luar biasa. Jangan bilang ini bukan ancaman. Apalagi ada pembicaraan dorongan strategi yang berkaitan dengan perpanjangan masa dan periode jabatan presiden. Nah, kita ini perdebatannya sedang 2 sebenarnya. 1 periode, ya, berapa kali dia bisa menjabat. 1 masa jabatan, berapa tahun dia menjabat dalam 1 periode. Itu perdebatan kita. Nah, perdebatan terkait periode ada kelompoknya. Salah satunya kawan Bang Refli, Bang Kodari. Dia Modari. Bang Kodari itu bicara khusus spesifik soal 3 periode. Kelompok yang lain bicara penundaan yang berarti perpanjangan masa jabatan. Tadi sudah diulas sangat bagus oleh Fajrul bahwa tidak boleh di konstitusi perpanjangan. Nah, 2 ini ada kelompok berbeda sedang berjalan. Seiring, setali 3 uang. Mana yang bisa jalan duluan, itu akan dipakai. Dan itu berbahaya karena sejarahnya jika terjadi, dia akan berlanjut. Siapa yang akan menjamin kalau berhasil 3 periode tidak akan 4 periode? Karena pasti godaannya, gitu ya. Nah, secara konstitusional tidak mungkin pasal 7 sudah membatasi, pasal 22E sudah menyebutkan pokoknya pemilu 5 tahun sekali. Dan harus diingat, dalam ilmu kepemiluan tidak ada itu istilah penundaan. Kalau nanti sempat membolak-balik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, istilahnya tidak ada penundaan. Yang ada pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Apa artinya? Pemilu itu wajib dilaksanakan. Bahkan dalam kondisi paling berbahaya sekalipun pemilu itu dilaksanakan. Saya ingat ketika World Trade Center itu dibom, pemilu itu sedang berlangsung. Pemilu internal partai berlangsung. Modelnya seperti pemilu biasa. Tidak ada perintah untuk penundaan pemilu. Pemilu tetap dilangsungkan. Celakanya ketika pemilu tetap dilangsungkan, ketika hari H, bayangkan hari H bom itu, pemilu itu, Partai Demokrat dan Republik. Celakanya ketika tetap dilaksanakan, tetap dibuka, karena teorinya memang harus dilakukan, polisi seluruhnya itu ke ground zero. Ya. Pemilih tidak bisa datang. Jadi masih ada pemilih yang mau datang, Pak Jumhur. Tapi
terhalang macet karena memang mobil wing-wing itu kan mondar-mandir. Jadi terjadi pemilu susulan. Kapan itu susulan? 1 bulan setelah itu. Jadi pemilu tetap akan dilaksanakan di daerah yang tidak terjadi konflik, tidak ada penundaan. Nah, makanya istilahnya itu ketika pembuat undang-undang sedang normal jiwanya ya, itu istilahnya susulan dan lanjutan. Susulan ketika kemudian suatu daerah belum memulai tahapan. Lanjutan, dia sudah jalan beberapa tahapan, tiba-tiba terjadi masalah, dia akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya. Jadi tidak dikenal di dalam konsep pemilu. Bahkan perang sekalipun pemilu. Tapi bukan di lokasi perangnya itu. Wilayah lain yang dianggap aman. Makanya saya pikir sejak kapan ada teori penundaan pemilu itu? Sejak orang sedang bernafsu memperpanjang masa jabatan. Nah, keluar teori baru itu. Saya tidak tahu mereka mabok atau tidak, Pak, karena saya tidak pernah duduk sama yang mabuk-mabuk cerita soal perpanjangan masa jabatan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, memang isu ini harus berhati-hati direspon. Sepanjang konstitusi dihormati, maka akan dijalankan konstitusi itu secara baik. Pertanyaan besarnya, mungkinkah konstitusi sudah terang-benderang begini, akan ada orang yang melanggar konstitusi? Wah, pasti Pak. Sekarang aja saya sedang mengusulkan, mungkin Bang Refli tidak setuju, Fajrul tidak setuju. Usulan saya, kelas ilmu perundang-undangan dibubarkan saja. Karena tidak ada gunanya kami belajar ilmu perundang-undangan, kalau praktiknya menyimpang semua. Coba bayangkan undang-undang cipta perpu itu. Ada yang mengatakan, pakar lain ya, selain Bang Refli dan Fajrul, pakar itu bilang begini, perpu itu kan hak subjektif presiden, nanti kan diobjektifkan oleh DPR. Ini masih di negara anta beranta nih ahlinya. Nah, itu teori yang salah dipahami dalam konteks perpu. Perpu itu muncul karena 3 hal. Ya. 1, ya, karena memang ada keadaan mendesak, tidak ada cara lain. Kedua, kalau ada hukum tidak menyelesaikan masalah atau kosong hukumnya. Ketiga, memang dibutuhkan proses cepat. Nah, itu putusan MK sendiri. Kebetulan ahli ini pernah memutuskan perkara ini di MK ketika dia jadi hakim. Lupa teori itu. Teori yang, saya enggak mau nyebut. Namanya negeri anta berantah. Jadi Bang Refli, silakan nanti Bang Refli. Mungkin juga. Jadi ada putusan itu yang memberikan 3 syarat itu dilanggar. Coba bayangkan bagaimana kemudian orang belajar ilmu perundang-undangan menyampaikan ke depan mahasiswanya. Begini teori yang baik, oh prakteknya enggak begitu Pak. Jadi ini salah satu yang menurut saya betapa orang tidak mempedulikan konsep teori apa yang disepakati di dalam konstitusi untuk melindungi konstitusi itu sendiri. Apalagi perpu itu lucunya begini Pak, konsepnya itu tidak pernah terjadi sesuatu, lalu terjadi. Oleh karena itu, Presiden mengambil langkah-langkah subjektifnya, individualnya. Ini harus diselesaikan cepat, saya putuskan keluar perpu. Supaya subjektifnya itu bisa dinilai benar, maka diobjektifkan oleh DPR. Artinya, belum ada pernah terjadi kesepakatan antara Presiden dan DPR terkait sesuatu. Kalau Cipta Kerja sudah terjadi kesepakatan. Uang isinya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengusulkan DPR. Jadi sebelum perpu dikeluarkan, sudah disepakati nih barang. Untuk apa lagi diminta kesepakatan DPR? Uang yang mengusulkan DPR, namanya saja yang berubah. Undang-undang menjadi perpu. Isinya sama. Jadi secara teori ini nggak benar dianggap perpu karena tidak ada hal ihwal kegentingan memaksa. Kenapa ini terjadi? Karena orang sudah tidak menghormati konstitusi. Konstitusi itu kenapa dihormati karena itu aturan mainnya. Bayangkan kalau konstitusi isi-isinya itu bisa diubah sesuai dengan kepentingan seseorang. Makanya saya selalu menggunakan istilah, bayangkan pertandingan Piala Dunia, baru mulai pertandingan, sudah ada aturan, aturannya diubah ketika pertandingan mau dimulai. Pasti isinya tidak akan fair. Nah, inilah konstitusi kita, begitu sudah mulai pertandingan, mau digoyang tuh. Ada yang mengatakan pindah pemilu ke MPR karena berpikiran kalau pemilihan presiden langsung tidak akan pernah menang. Karena surveinya rendah terus. Begitu mau pindah ke MPR, ubah konstitusi, nggak jadi. Kenapa? Karena ada yang berminat memperpanjang masa jabatan atau periodenya. Nah, ini yang bahayanya menurut saya, kita perlu hati-hati. Tadi saya mengeluarkan pertanyaan, apakah mungkin konstitusi didesak diubah atau tanpa diubah pelaksanaannya bisa terjadi? Teorinya ada. Salah satu teorinya adalah perubahan informal konstitusi.
Perubahan informal itu salah satunya model yang ditulis oleh buku Refli Harun yang tipis itu. Kelihatan Palembangnya. Isinya dibayar mahal tapi tipis gitu ya. Mahal. Bukunya bagus, Tafsir Konstitusi. Kalau tafsir konstitusi itu menyimpang, dia akan bisa menafsirkan konstitusi secara menyimpang. Jadi yang diterapkan itu tafsir menyimpang dari konstitusi. Ada juga perubahan konstitusi informal di luar metode formalnya, metode resmi. Dia menafsirkan berdasarkan some primary force, ya, kekuatan yang sangat powerful, apakah dia bersenjata atau tidak, untuk menerapkan apa yang dia tafsirkan sesuai dengan kehendak. Jadi kalau dia sudah mayoritas partainya, lihat kiri kanan semua sudah bisa dikendalikan, dia akan menerapkan sesuatu yang sebenarnya tidak dimaksudkan konstitusi. Contohnya Pak Harto. Jadi apakah mungkin ini terjadi kalau kita tidak waspada? Sangat mungkin terjadi. Karena sudah mayoritas, sudah mau 2 periode, kekuatan ekonomi politik sudah dipegang, orang yang bayar mungkin juga sudah ada, lalu kemudian itu mau diterapkan. Jadi menurut saya kita memang harus waspada dengan isu ini. Terakhir Pak, ini kalau boleh terakhir ya. Ingat tidak kita, dulu kepala desa bicara soal 3 periode, tapi yang diperpanjang 3 periode terlebih dulu adalah kepala desa itu sendiri melalui putusan MK. Jadi MK memutuskan 3 periode 6 tahun, 18 tahun dia, jadi panjang. Tiba-tiba kepala desa yang bicara, presiden kita ini yang terbaik di seluruh dunia, lebih hebat dari siapapun. Oleh karena itu perlu diperpanjang. Karena kepala desa saja diperpanjang katanya. Gagal. Semua orang berteriak, tidak ada soal 3 periode itu. Kalau mau fair, bicara 3 periode setelah 2024. Ubah konstitusi. Kampanye, nggak ada partai yang berani itu Pak. Kalau betul-betul mau mengubah konstitusi sesuai amanat rakyat, 2024. Kampanye kan. Kalau rakyat betul-betul setuju, yang terpilih paling banyak, pasti yang disetujui rakyat. Kalau rakyat setuju amandemen, yang terpilih banyak partai amandemen. Kalau rakyat tidak setuju, pasti yang terbanyak partai yang tidak setuju amandemen. Tapi tidak satupun partai yang berani di kampanye. Makanya aneh tuh, 2019 tidak pernah kampanye perubahan konstitusi, begitu terpilih kampanye itu. Dari suara siapa? Ngaku-ngaku saja suara rakyat. Setelah kepala desa tadi bicara 3 periode, gagal, orang ribut. Nah, sekarang bicara perpanjangan 9 tahun. Kalau dilihat konteks kemarin kepala desa bicara 3 periode, lalu setelah mereka dapat 3 periode, mereka mendorong presiden. Sebentar lagi ini kepala desa akan bicara presiden 9 tahun. Nah, karena jelas nih orang yang mau didorong. Dan paling hebat adalah kepala desa ngancam partai politik. Kalau tidak setuju 9 tahun, kami habiskan di desa. Sejak kapan kepala desa berani ngancam partai politik? KPK saja tidak berani. Dan sejak kapan partai politik pura-pura menerima usulan itu? Saya terbayang kalau partai politik kita tegas itu berhenti semua kepala desa. Tapi jangan-jangan partai politik yang nyuruh kepala desa ini ngomong. Minimal partai politik mayoritas. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.